Selanjutnya marilah kita saksikan peserta dengan nomor urut 22 atas nama grup JKH Usama yang akan membawakan syarahan etika komunikasi dalam penggunaan media sosial dan elektronika. Dewan Hakim yang terhormat, inilah dia penampilan peserta dengan nomor urut 22 atas nama grup JKH Usama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahuda amma ba'd. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin para pecinta kesucian jiwa sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Jeff Zaleski, seorang pakar komunikasi dunia, dalam bukunya Spiritualitas Cyberspace mengatakan, dewasa ini perkembangan dunia informasi dan komunikasi telah mencapai tahap yang mencengangkan. Konsekuensinya, satu sisi melahirkan nilai-nilai positif dan mampu mengangkat taraf hidup manusia. Namun di sisi lain, perkembangan dunia informasi dan komunikasi, baik melalui media sosial maupun elektronika, jika tidak dibingkai dengan nilai-nilai agama, maka hanya akan melahirkan keresahan, kerusakan, bahkan kehancuran bagi manusia. Hadirin, kekhawatiran Zaleski tersebut kini kian terbukti. Kita perhatikan tayangan-tayangan kekerasan dan sadis semakin merajalela, tontonan-tontonan magis mitologis semakin membudaya, bahkan hiburan-hiburan yang erotis seksual liberalis semakin makmur, menjamur di tengah-tengah masyarakat. Eksesnya hadirin, akibat tayangan kekerasan muncul keributan dalam keluarga, tawuran antar pelajar, perkelahian antar kampung, bahkan peperangan antar etnis dan golongan. Akibat tontonan magis mitologis, lahir masyarakat irasional, ayat Al-Quran dipermainkan, bahkan agama diperdagangkan. Akibat hiburan yang erotis seksual liberalis, marak pemerkosaan dan perzinahan. Bahkan akhir-akhir ini kita digemparkan oleh munculnya praktek seks bebas yang dilakukan para pelajar dan mahasiswa. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah hadirin dampak langsung dari komunikasi dan penggunaan media sosial serta elektronika yang mengabaikan nilai-nilai etika. Lalu bagaimana sikap kita melihat fenomena tersebut? Sebagai jawabannya, izinkan kami membahas etika komunikasi dalam penggunaan media sosial dan elektronika. Dengan landasan Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 6, mari kita renungkan. A'udzu billahi
minasyaitonir rajim. فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Hamba berlindung di bawah naungan-Mu, ya Allah, dari usikan setan yang terkutuk dengan menyebut asma-Mu, ya Allah, yang Maha Pengasih, pelimpah kasih, Maha Penyayang, pencurah sayang. Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu, agar kamu tidak menyesali atas perbuatanmu itu. Hadirin, secara sosial historis, sababun nuzul ayat tadi menurut Imam At-Tabrani yang bersumber dari Jabir ibnu Abdullah adalah berkenaan dengan berita kebohongan, hadis ifki yang disampaikan oleh Walid ibnu Utbah kepada Rasul. Ya Rasulullah, tahukah kamu bahwa istrimu Aisyah telah berbuat serong dengan Sufwan ibnu Mu'attal? Mendengar pengaduan Walid tersebut, Rasul marah dan mengucilkan Aisyah selama 3 hari. Tatkala itu datanglah malaikat Jibril memberikan teguran kepada Rasul dengan menurunkan Quran surah Al-Hujurat ayat 6 yang pada ayat tadi terdapat kalimah in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu ay in atakum fasikum bi khabarin fatasfutu min sihatil khabar. Jika datang kepadamu seorang yang fasik dengan membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti kebenaran berita tersebut. Demikian penafsiran Imam Ali As-Sabuni dalam Safatut Tafasir. Hadirin, dalam penjelasan tadi
dapat kita pahami bersama bahwasannya amatlah urgen dalam menjaga etika. Maka dalam berkomunikasi mesti menggunakan etika, sebagaimana dalam firman Allah Quran surah Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Mari kita renungkan. Ya يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق Allahul Azim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu, mengampuni dosa-dosamu. Siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, maka ia menang dengan kemenangan yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin, secara sosial historis dan secara filosofis, ayat tadi merupakan landasan metodis dalam komunikasi dan penggunaan media sosial serta elektronika, yaitu Islam yang mempunyai prinsip akomodatif selektif. Jika sesuai dengan ajaran Islam, maka ambillah. Namun jika bertentangan dengan ajaran Islam, jangan gentar, katakan tidak, tidak, dan tidak. Meskipun dengan dalih dan kebebasan pers. Sepakat hadirin? Dengan demikian dapat disimpulkan, jika sikap tersebut yang kita aplikasikan, maka insya Allah komunikasi dalam penggunaan media sosial dan elektronika yang mengabaikan nilai-nilai etika sedikit demi sedikit akan tergeser dan tergusur, dan akan lahir komunikasi dalam penggunaan media sosial dan elektronika yang siap merespon dan mengelola derasnya informasi untuk membentuk wahdah aqidah, wahdah fikrah, wahdah akhlak, dan wahdah amal soleh. Burung irian, burung pipit, cukup sekian kami pamit. Di semak-semak maling baf, ketahuan sama Haji Sarkozy. cukup. Kami bertiga memohon maaf. Sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.